tunjukkan. Ternyata tari saman itu nontonnya yang enak, latihannya berapa kali tabrakan tangan kita ke kepala. Jadi kalau tadi kita melihat tari saman kelihatannya bagus, itu adalah kalau Tuan membeli belati jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic-nya mati-mati itu tanda waktu sudah mau habis. Sesuatu yang kita lihat cantik, indah, itu ternyata prosesnya panjang. Jangan lihat pada hasilnya, tapi belajarlah dari prosesnya. Kita doakan anak-anak, adik-adik kita tadi menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Mereka tidak hanya pandai menari, tapi juga pandai mengaji, karena mereka adik-adik anak-anak kita dari sekolah terpadu. Mereka belajar fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga mereka belajar akidah, fikih, Quran, hadis, dan bahasa Arab, sehingga anak-anak kita selamat dari fitnah akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kabupaten Maros ini dikenal dengan kabupaten wakaf. Makanya tulisan slogannya di atas, subur wakafnya, makmur masjidnya. Wakaf ini salah satu dari keutamaan ajaran Islam. Saya belajar di Al-Azhar dari tahun 98 sampai 2002 gratis. Ustadz Hasbi senior saya yang membawa saya keliling dari Makassar terus ke Maros, nanti kami ke Parepare, terus nanti sampai ke Sinjai, nanti akan kembali lagi keliling setiap tahun. Beliau juga tamat dari Al-Azhar dan kami belajar gratis. Senior kami, kakak kelas kami, Ustadz Anwar Sadat juga dari Al-Azhar gratis. Al-Azhar itu dari mulai TK sampai i'dad, ibtidaiyah, i'dadiyah, thanawiyah sampai kuliah. Dari mana Al-Azhar dapat uang? Mesir tidak seperti Saudi Arabia yang minyaknya banyak. Al-Azhar ini dapat uangnya dari wakaf. Wakaf artinya berhenti. Ini ada tanah yang sebelumnya di atasnya ada kebun kelapa, lalu kemudian kelapanya berbuah menghasilkan kopra, santan, tapi kemudian dia berhenti. Bukan berarti pokoknya berhenti berbuah, dia tetap berbuah, hasilnya berhenti, tidak lagi masuk ke kantong, tapi dia sudah menjadi wakaf. Itulah maka disebut dia berhenti, tidak masuk lagi ke kantong kita, tapi sudah dipakai untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau cerita wakaf, selalu pikiran kita kalau disebut tanah wakaf, berarti tanah wakaf kuburan, tanah wakaf masjid. Memang betul, tanah wakaf masjid ini memang tanah wakaf. Tanah wakaf kuburan memang tanah wakaf. Tapi tanah wakaf dalam Islam adalah tanah wakaf yang menghasilkan. Panjang umur, sehat badan. Nanti kita berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad, sekaligus mudah-mudahan kita mampir ke Mesir nanti insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Mesir nanti ada namanya Universitas Al-Azhar. Di depan Universitas Al-Azhar ada namanya Rumah Sakit Husain, Mustashfa Husain. Jadi kami setiap tahun periksa kesehatan, karena dikhawatirkan mahasiswa yang keluar supaya dia selamat dari penyakit menular, tidak terkena virus HIV/AIDS. Dia diperiksa, pemeriksaannya gratis. Kenapa gratis? Karena rumah sakitnya dibangun di atas tanah wakaf, dan hasil dari wakaf itu dipergunakan untuk umat. Kawan saya, sahabat saya sakit, makan cabai tapi ngunyahnya malas.
akhirnya biji cabai menggumpal di dalam usus, bersarang di usus buntu. Maka kata dokter, ini mesti dipotong, kalau tidak dipotong nanti dia meledak, pecah, meninggal. Akhirnya operasi. Ternyata setelah operasi diminta uang 2000 pon Mesir. Waktu itu satu ponnya 3.000 rupiah. 2000 pon 2 kali 3 berarti 6 juta. 6 juta zaman itu 600 dolar. Uang tidak ada. Ternyata setelah dikeluarkan kartu mahasiswa Al-Azhar, gratis. Kenapa gratis? Karena ditanggung oleh Al-Azhar. Biaya kuliah gratis dari wakaf, rumah sakit gratis dari wakaf, tanah yang banyak dibangun ruko, rukonya disewakan, dibayarkan, masuk ke Al-Azhar. Tanahnya luas, dibangunkan hotel, hotelnya hotel syariah, hotel Islam, disewa orang, uangnya masuk. Untuk pengelola wakaf dapat 10%, beda sama zakat. Kalau zakat dia 1/8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat dibagi 8. Sedangkan wakaf 10% untuk pegawai, untuk biaya operasional, sedangkan 90% dipergunakan untuk umat. Jadi kita insya Allah berharap contoh wakaf ini akan hadir dari Kabupaten Maros ke depan insya Allah. Amin. Saya mau setelah tabligh akbar orang mengerti wakaf, tidak lagi ini tanah wakaf untuk kuburan, ini tanah wakaf untuk masjid, cukup sudah banyak. Tapi ada tanah wakaf di pinggir jalan, dibangun ruko, 1 tahun sewa ruko 100 juta, ada 10 ruko berarti 1 miliar. 100 juta untuk gaji karyawan, 10%, 90 juta itu dipakai untuk anak yatim, fakir miskin, modal UMKM, untuk kesehatan orang tidak mampu. Jadi wakaf ini produktif. Siapa yang mengelolanya? Yang mengelolanya adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dari mulai Jakarta pusat sampai di ibu kota provinsi Makassar, sampai di Kabupaten Maros. Jadi sudah ada. Tadi malam saya ketika panitia datang ke hotel ngambil foto, setelah acara fotonya gini Pak Ustadz. Lalu saya tanya, ini gambar apa ini? Ini huruf W, artinya kami dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Maros. Selama ini orang khawatir kalau memberikan wakaf kepada Ustadz Somad, cemas, takut, khawatir. Sekarang tidak khawatir lagi karena sudah diatur Badan Wakaf Indonesia. Bedanya dengan sedekah, kalau sedekah ada uang kita masukkan ke kotak, infak, sedekah. Tapi kalau wakaf dia mesti ada 4 rukun. Yang pertama, orang yang berwakaf, ini saya wakafkan tanah. Yang kedua, yang menerima wakaf, namanya nazir wakaf, saya menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan, ini tanah wakaf. Yang keempat adalah ijab dan qabul, saya wakafkan tanah ini ke Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Maros tunai, saya terima. Maka ketika sudah diterima, didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir. Nanti suratnya dibawa ke kantor KUA, maka Pak KUA inilah yang mengeluarkan akta ikrar wakaf. Makanya nanti kalau selesai acara ini bapak-bapak ke kantor KUA, harap ibu jangan curiga, karena mereka sedang mengurus akta ikrar wakaf. Insya Allah tidak lama. Saya pernah mengurus akta ikrar wakaf, masuk jam 8, jam 11 sudah keluar. Dapat kertas 1 lembar, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka surat tanah kita sudah berubah nama menjadi, tidak lagi ada nama Abdul Somad pemilik tanah, sudah berubah menjadi tanah wakaf. Alhamdulillah di beberapa tempat setelah kita tabligh akbar tentang wakaf, jamaahnya semangat. Pak Ustadz,
Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Guru Ta, Ketua Badan Wakaf Indonesia, itu kebetulan ada tanah, saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu tanah siapa. Nah, enggak bisa. Kita mesti mewakafkan tanah yang memang kita miliki. Bapak kalau punya tanah, ditanam kelapa sawit, ditanam karet, ketika meninggal dunia tinggal. Tapi kalau tanah wakaf, tiga: la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurathu, tidak bisa diwariskan. Saya mewakafkan tanah 2 hektar untuk pondok pesantren. Jadi kalau saya mati, tanah ini tidak bisa diwariskan ke anak saya, tidak bisa dihibahkan ke orang lain, tidak bisa diperjualbelikan. Dia sudah jadi wakaf. Wakaf artinya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanah-tanah yang bermasalah ini sekarang, ini gara-gara tidak diwakafkan. Solusinya wakaf. Misalnya saya bangun pesantren, di atas tanahnya punya saya, tapi saya nggak punya uang untuk membangun kelas. Lalu kebetulan ada bapak pengusaha, bapak bangun kelasnya ya, ya, bangun kelas. Setelah bangun kelas, bangun asrama. Setelah bangun asrama, bangun kantor. Setelah bangun kantor, bangun ruko. Santri pun daftar banyak, santri ribuan mendaftar. Ternyata terjadi konflik, terjadi clash. Kata saya, ini tanah saya, ini tanah punya saya. Kata yang bangun, ini bangunan punya saya. Lalu bagaimana solusinya? Ini tanah punya saya, kalau kamu mau ambil bangunan, angkat bangunan kamu. Kelahi. Solusinya apa? Sebelum membangun, wakafkan tanahnya duluan. Maka kami tidak mau membangun sebelum tanahnya tanah wakaf. Kebetulan bulan lalu kakak kelas saya, alumni dari Mesir, nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya kebetulan dapat tanah, ini mau dikelola. Pesan saya satu bang, jangan bangun sebelum tanahnya tanah wakaf. Oh ini orangnya baik. Manusia bisa berubah, kawan bisa berubah menjadi lawan. Biasanya berteman karena sebelum ada duit masuk. Kalau sudah ada duit masuk, pertemanan bisa jadi perubahan. Jangan bangun sebelum jadi tanah wakaf. Nanti kalau sudah jadi tanah wakaf, baru bangun. Kalau mau konsultasi, wakafkan dulu tanahnya, baru kita ngobrol. Insya Allah nanti kami datang kalau sudah wakaf. Iya, sampai sekarang nggak datang-datang, berarti tanahnya belum diwakafkan. Nah, jadi terjadi konflik itu karena tanah tidak wakaf. Pondok pesantren dijual. Loh, kok bisa pondok pesantren dijual? Di dalamnya ada gedung, di dalamnya ada anak menghafal Quran. Ternyata bapaknya dulu membangun pondok pesantren, giliran anaknya, bapak sudah meninggal, anak mau berbagi harta warisan. Anak mau berbagi, ini untuk anak nomor 1, ini untuk anak nomor 2, ini untuk anak nomor 3, ini untuk anak nomor 4. Akhirnya mereka kapling-kapling. Kenapa terjadi? Karena tidak diwakafkan. Maka solusinya tidak lain adalah mewakafkan tanah, dan tidak boleh melanjutkan perjuangan ini sebelum status tanahnya jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan dalam ajaran Islam ini semuanya sudah jelas. Kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah lancar, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dalam Islam ini ada namanya ibadah badan. Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca ayat, ruku, ibadah badan. I'tidal, sami Allahu liman abidah, ibadah badan. Sujud juga ibadah badan. Duduk antara dua sujud, sujud lagi, tasyahud, salam, ini ibadah badan. Jihad, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina, amin.